Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Seresot Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresot Tanjung Priuk dan seluruh warga jemaat dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu.
Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Putra
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu Trinitatis hari ini dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita pasti merenungkan firman Tuhan. Kenapa manusia suka berkelahi? Kenapa gereja-gereja bisa saling berkelahi? Atau bahkan negara antar negara juga berkelahi? Jawabnya pasti kesombongan. Kalau kesombongan ada, itu menganggap bahwa diri kita lebih tinggi, diri kita lebih utama, diri kita lebih penting daripada orang lain. Harta yang kita miliki membuat kita memiliki kesombongan terhadap orang lain yang tidak memiliki harta. Sehingga dalam hidup kita mengandalkan kekayaan kita. Sama seperti orang kaya yang berkata kepada dirinya, "Hai jiwaku, engkau telah memiliki kekayaan." Itulah yang mengatakan kesombongan terhadap kekayaannya. Ada orang yang mengandalkan kekuatannya sehingga ia sombong terhadap orang yang lemah, seperti Goliat yang sombong terhadap dirinya, yang memandang Daud sebagai orang yang lemah dan kecil, atau bahkan kesombongan terhadap teknologi. Bahkan kalau kita mengingat ketika pembangunan Menara Babel, di dalam Kejadian dituliskan itu adalah kesombongan manusia terhadap Allah, di mana ia ingin membangun bangunan sampai ke atas. Karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini, kesombongan adalah satu manifestasi mempertuhankan diri sendiri. Itulah yang membuat kita menjadi seorang yang egois, tinggi hati, mengandalkan diri kita sendiri. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita. Bahwa firman Tuhan mengingatkan, kalau kita tadi baca pada ayat 4 dan ayat 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur di sini membandingkan tentang dunia ini dengan hidup manusia itu sendiri yang memang tidak ada bandingnya. Sedangkan hujan yang deras membunuh kita, atau bahkan gempa bumi yang kuat menghanguskan kita, atau bahkan kemarau yang panjang membunuh kita, atau bahkan kalau ada planet yang jatuh pun bumi kita akan hancur. Karena itu pemazmur tadi dibandingkan dengan bulan, bintang dan matahari, dibandingkan dengan tingginya gunung, dibandingkan dengan laut itu yang betapa luas. Apakah manusia itu? Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa memang manusia itu tidak memiliki arti apa-apa pun.
Ular yang lewat saja kita sudah ketakutan. Apalagi kalau berhadapan dengan harimau saja kita pun sudah ketakutan. Bahkan jangankan itu, untuk anak-anak kecoak atau cicak saja pun terkena tangannya sudah ketakutan. Karena itu dikatakan, apakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, dan firman Tuhan mau membuat renungan untuk kita. Yang membuat kita berharga hanyalah Allah. Apakah Amang dan Inang akan berharga? Apakah anak-anak kami Naposo dan remaja ingin berharga? Apakah hidup kita ini akan berharga? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jika dibandingkan dengan alam ini, tidak ada harga daripada manusia itu. Tetapi firman Tuhan ayat 6 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Jadi yang membuat berharga manusia hanyalah Allah. Yang membuat manusia itu penting adalah bagaimana Allah begitu menyayangi manusia itu. Dikatakan di sana tadi, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Karena itu dalam kitab Kejadian dikatakan, tumiru rupana, tudos tu pangalahona. Jadi kata tumiru bukan berarti sama, tapi seperti. Tudos bukan berarti dos, tetapi hampir dos, hampir sama. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Karena itu jatuhnya manusia itu sebenarnya dia diciptakan hampir sama. Dia diciptakan serupa dan segambar. Bukan sama rupa, bukan sama gambar, tapi artinya hampir sama. Karena itulah gampang iblis menggodanya. Iblis menggodanya dan berkata, jika engkau memakannya engkau sama seperti Allah. Karena itulah firman Tuhan yang mau diingatkan kepada kita, yaitu dosa manusia. Dosa manusia itu yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal Tuhan membuat dia hampir sama dengan Allah. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang membuat kita berharga, yang membuat kita memiliki arti adalah ketika Allah membentuk kita. Karena itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, di mana manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, atau sama dengan pemazmur berkata hampir sama dengan Allah. Karena itulah kebahagiaan kita tidak lain hanya dari Allah. Dan bukan hanya itu dikatakan, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah telah memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat. Contohnya, kalau kita pergi ke hutan, kita harus sengaja bersuara. Kalau ada makhluk-makhluk atau hewan-hewan buas, sebenarnya ketika manusia itu memiliki kuasa, sebenarnya ular pun takut kepada manusia, harimau pun takut kepada manusia, atau binatang lainnya pun akan takut kepada manusia. Karena apa?
Karena manusia diberikan Allah wibawa, yaitu keserupaan. Dia adalah mahkota keserupaan Allah. Karena itulah sebenarnya kalau kita sadari makhluk-makhluk yang lain pun akan takut kepada manusia. Karena manusia itu molo di bahasa Batak idok adong sahala di bana. Karena itu yang lain pun akan takut. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk menguasai bumi dan memelihara ciptaan. Itulah hak yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, apa pentingnya rupanya kalau manusia itu diciptakan sebagai keserupaan dan kesegambaran Allah. Tujuannya adalah supaya kepada manusia itulah Allah berkomunikasi. Kalau kepada ciptaan yang lain itu hanya komunikasi satu arah. Seperti khotbah kita pada tanggal 26, ketika engkau memberi makan, mereka makan. Ketika engkau tidak memberi makan, maka mereka akan kelaparan. Tetapi kalau manusia tidak. Manusia itu diberikan komunikasi dua arah. Karena itulah nggak ada makhluk yang kesal kepada Allah. Tidak ada tumbuhan yang kesal kepada Allah. Karena dengan makhluk lain dan tumbuhan, komunikasi Allah hanya satu arah. Tumbuhan itu hanya menerima apa yang diberikan oleh Allah pada adanya. Tetapi manusia itu lain. Manusia itu diberikan kuasa, diberikan untuk memiliki komunikasi dua arah. Karena itu kalau kita kesal, terkadang Allah juga memaafkan kita. Inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu penyadaran diri kita atas penciptaan Allah kepada kita, penyadaran diri kita atas keberadaan kita. Karena itu dikatakan siapakah manusia itu? Karena itu orang yang menyadari dirinya bahwa dia adalah ciptaan atau dia adalah jadi-jadian dari tangan Tuhan. Karena itu dikatakan yang pertama, hendaklah dia memuji Tuhan. Jadi keinginan Tuhan kepada kita hanya satu, memuji. Itu dikatakan pada ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit. Dikatakan lagi pada ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kalau kita menyadari diri kita bahwa kitalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan, dan kita ini pun berharga hanya karena Tuhan, maka yang kita lakukan yang pertama ibadah penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan tadi pada ayat firman Tuhan ayat 3, dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Inilah yang dikatakan bagaimana Allah bekerja. Dikatakan tadi dari mulut-mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui kau letakkan dasar kekuatan. Ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana tentang penyembahan kita. Sedangkan bayi yang tidak mengerti, dia bisa menyuarakan pujian kepada Tuhan. Apalagi kita orang yang dewasa adalah orang yang dituntut seharusnya yang mampu melihat kemuliaan Tuhan harus menyembah Tuhan. Dan kedua diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa kita ciptaan yang tertinggi di hadapan Tuhan, kita harus menghargai sesama manusia. Karena itu dikatakan tadi kita tidak boleh sombong.
Karena kesombongan itu adalah sama dengan membuat dirinya sebagai Tuhan atas dirinya. Karena itu diingatkan ke dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini, siapakah manusia itu? Menyadarkan kita supaya tidak sombong tetapi menghargai sesama manusia. Dan yang ketiga dikatakan bagaimana manusia itu memelihara ciptaan, bukan mengeksploitasi, mengambil hasil keuntungan yang besar tetapi hanya untuk keuntungan sesaat. Tetapi manusia diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus memelihara ciptaan lainnya. Karena itu dikatakan tadi, kita adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan, yang telah ditebus. Jadi inilah firman Tuhan kepada kita. Sebenarnya firman ini adalah penyadaran diri kita untuk menyatakan jika dibanding dengan dunia ini kita tidak ada apa-apanya. Hanya karena oleh Tuhanlah kita berharga. Apalagi kalau kita mengingat kembali penebusan Kristus, mengampuni kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kematian. Di sana dapat kita lihat betapa berharganya manusia itu hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita buat diri kita berharga dengan ibadah penyembahan, dengan menghargai sesama dan memelihara keutuhan ciptaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Bagaimana kami menyadari diri kami bahwa dibanding dengan ciptaan lainnya kami tidak ada apa-apanya, tetapi oleh karena Tuhanlah yang telah membuat kami berharga. Karena itu terima kasih ya Allah Bapa, dan terima kasih kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Betapa berharganya kami di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu itu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita Manginang. Tuhan Yesus memberkati.